Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, yaitu tentang setelah kita menyelesaikan subbab tentang letak wilayah Indonesia. Pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang keadaan alam di Indonesia. Keadaan alam di Indonesia yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan pembelajaran kita. Tentang keadaan iklim di Indonesia, yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian nanti yang kedua adalah bentuk muka bumi di Indonesia, kemudian kaitan antara bentuk muka bumi di Indonesia dengan aktivitas penduduknya, kemudian yang keempat adalah tentang flora dan fauna. Nah, baiklah, kita mulai yang pertama, keadaan iklim di Indonesia. Iklim, yang dimaksud iklim adalah suatu keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah yang sangat luas dan dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk Indonesia sendiri memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Mengapa kok di Indonesia memiliki iklim tropis? Karena Indonesia terletak di lintang rendah, garis lintang rendah atau di daerah lintang rendah, yaitu antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Maka dari itu di Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, Indonesia juga terletak di daerah Khatulistiwa, yang mana nanti sangat berpengaruh sekali terhadap iklim di Indonesia, yaitu yang cuaca suhunya setiap tahunnya selalu panas sehingga mempengaruhi iklim di Indonesia menjadi iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu 1. Iklim musim atau iklim muson. Kemudian yang kedua, iklim tropis. Kemudian yang ketiga adalah iklim laut. Nah, apa yang dimaksud dengan iklim musim atau iklim muson? Yaitu suatu iklim yang berubah arah setiap 6 bulan sekali. Jadi, bertiup angin muson ini ada 2 macam juga, yaitu ada angin muson barat dan ada angin muson timur, yang setiap pergerakannya atau bertiupnya itu berganti setiap 6 bulan sekali. Angin muson barat bergerak dari benua Asia menuju ke benua Australia. Angin ini bergerak dari bulan Oktober sampai April, yang mana angin ini banyak membawa uap air. Kenapa kok banyak membawa uap air? Karena angin ini melewati wilayah lautan yang sangat luas, yaitu lautan Pasifik, sehingga banyak membawa uap air. Akibatnya di Indonesia terjadi musim penghujan. Kemudian yang kedua yaitu angin muson timur. Angin muson timur bertiup pada bulan April sampai dengan Oktober dari benua Australia menuju ke benua Asia. Angin ini tidak banyak membawa uap air,
karena tidak melewati lautan yang luas, sehingga di Indonesia terjadi musim kemarau. Kemudian iklim tropis itu sendiri apa? Iklim tropis tadi sudah saya terangkan, yaitu iklim yang panas, di mana Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan cuaca yang panas, sehingga Indonesia berakibat iklim tropis. Ya, ciri-ciri dari iklim tropis itu antara lain suhu udara tinggi sepanjang tahun, amplitudo suhu harian atau tahunan itu rendah, kemudian lama antara siang dan malam hampir sama, kemudian curah hujan tinggi. Sehingga hal itu berpengaruh sekali di Indonesia mempunyai iklim tropis. Dan iklim laut, ya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan itu banyak dikelilingi oleh lautan, sehingga Indonesia itu mempunyai iklim laut. Itu mengenai iklim yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di Indonesia. Bentuk muka bumi secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi lautan. Nah, bentuk muka bumi daratan adalah berupa 1. Dataran rendah, 2. Bukit dan perbukitan, 3. Dataran tinggi atau plato, kemudian yang keempat adalah lembah, yang kelima gunung dan pegunungan. Kita bahas satu persatu, ya. Kita bahas dulu tentang bentuk muka bumi di Indonesia. Yang pertama tadi sudah saya katakan adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah datar yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Nah, daerah ini merupakan daerah pusat pemukiman penduduk. Mengapa demikian? Karena letaknya datar, sehingga untuk beraktivitas penduduknya itu sangat mudah. Sehingga di daerah ini, di daerah dataran rendah ini, memiliki masyarakatnya atau penduduknya mempunyai mata pencaharian yang beraneka macam, seperti pegawai, ya, pegawai kantor, kemudian di situ banyak perusahaan sehingga banyak pegawai-pegawai pabrik, kemudian di situ pusat perdagangan sehingga banyak pedagang-pedagang, apapun ada di situ. Terus kemudian pertanian juga ada di situ, khususnya pertanian, yaitu pertanian menghasilkan padi. Terus kemudian juga peternakan juga ada di situ. Peternakan banyak sekali di situ, bisa peternakan sapi, ya, misalnya sapi perah, kemudian kambing seperti kambing etawa, kemudian peternak ayam juga ada, peternak bebek juga ada, dan lain sebagainya. Selain itu, selain peternakan juga ada perikanan. Perikanan yang diusahakan, misalnya di setiap rumah mempunyai kolam-kolam. Di situ mereka mengusahakan yang namanya ada lele, kemudian nila, kemudian mujair, dan lain sebagainya. Itu kaitan antara daerah dataran rendah dengan aktivitas penduduk di daerah tersebut. Kemudian yang kedua, bukit dan perbukitan. Bukit adalah permukaan bumi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Sedangkan yang dimaksud perbukitan adalah kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu yang memanjang, ya, memanjang jadi panjang, banyak, terdiri dari beberapa bukit.
Itu yang dinamakan perbukitan. Kemudian masyarakatnya di daerah ini, mereka bermata pencaharian apa? Ya, mata pencahariannya juga beraneka macam. Ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang peternakan, ada yang di bidang perkebunan, juga ada pegawai, tapi tidak sebanyak yang ada di dataran rendah. Kemudian dataran tinggi atau plato. Tanah tinggi, dataran tinggi itu sendiri apa? Yaitu tanah tinggi terangkat dengan permukaan yang datar dan luas dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Nah, dataran tinggi ini mempunyai suhu yang rendah, jadi dingin, sehingga mata pencaharian masyarakat di sini umumnya atau kebanyakan atau mayoritas adalah di bidang pertanian, perkebunan juga ada, peternakan juga ada. Pertanian misalnya adalah pertanian di pertanian agrikultur atau mengusahakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sana banyak sekali, kalau kamu ke dataran tinggi misalnya, kita lihat ke daerah Tawangmangu. Nah, di sana kita akan banyak menjumpai di sana pertanian yang banyak menghasilkan sayuran, ada wortel, ada kobis, kemudian ada bonces dan lain-lain. Kemudian buah juga banyak di sana. Itu mengenai pertaniannya. Kemudian perkebunan. Perkebunan juga banyak diusahakan di daerah dataran tinggi. Misalnya ada perkebunan kopi, perkebunan teh, ya. Kalau kita pergi ke daerah Jawa Barat, yaitu ke daerah Puncak, di sana kamu akan melihat seperti indahnya perkebunan teh yang menghampar luas di lereng-lereng pegunungan. Itu di daerah dataran tinggi. Selain itu, apakah tidak masyarakatnya atau penduduknya, mereka itu bertempat tinggal secara berkelompok, mengelompoknya karena apa? Karena mereka memilih daerah dataran yang datar, maksud saya, ya, daerah yang datar. Disitulah nanti mereka menemukan daerah datar, mereka akan bermukim di situ dan dia akan melaksanakan kegiatan setiap hari itu di berbeda tempat. Itu di daerah dataran tinggi. Kemudian lembah. Lembah adalah suatu wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan yang luas, yang luasnya beberapa kilometer persegi sampai ribuan kilometer, ya. Lembah itu di kaki gunung. Ini hampir sama, ya, hampir sama dengan di daerah perbukitan atau pegunungan. Suhunya sangat enak, sejuk, ya. Di sana juga diusahakan ke masyarakatnya bekerja di bidang pertanian juga perkebunan. Hampir sama, perkebunannya apa juga bisa dilaksanakan. Biasanya di daerah lembah atau perbukitan tadi, kalau masyarakat di situ mengusahakan pertanian padi, biasanya dengan teknik yang disebut dengan terasering, ya. Terasering itu apa? Seperti unda-undaan atau terundakan itu. Jadi semakin ke bawah dengan, kalau kamu tahu unda-undaan, ya seperti itulah usaha pertanian di daerah lembah atau perbukitan. Kemudian yang selanjutnya adalah gunung. Bentuk muka bumi yang kelima adalah gunung. Apa toh itu gunung? Gunung adalah bentuk muka bumi yang menjulang tinggi, berdiri sendiri dengan bentuk kubah atau kerucut. Salah satunya adalah gunung api. Gunung api dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan bentuknya.
dan berdasarkan keaktifannya. Sekarang kita membahas gunung yang berdasarkan bentuknya dulu. Gunung berdasarkan bentuknya ada 3 macam atau ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah gunung api perisai atau gunung api tameng. Ini adalah bentuk gunung api perisai atau tameng. Kalau kamu pengen tahu seperti apa sih perisai itu, seperti apa sih itu tameng, tuh kalau prajurit zaman dulu kalau berperang itu pakai tameng atau perisai yang dipakai di tangan kirinya ya, untuk menahan atau menangkis serangan musuh. Itu adalah gunung api perisai atau gunung api tameng. Kemudian yang kedua adalah gunung api kerucut atau strato. Bentuknya seperti kukusan. Jadi seperti segitiga sama kaki. Itu adalah bentuk gunung api kerucut atau bentuk gunung api strato. Bentuk gunung api strato ini kebanyakan adalah memang bentuk dari gunung api yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah gunung api mar. Gunung api mar ini adalah gunung api yang puncaknya karena pada zaman dulu itu sudah pernah mengalami letusan, terus kemudian meletus dan puncaknya itu hilang, sehingga di situ di puncak atau di pucuknya gunung itu terbentuk lubang yang sangat luas. Nah, disitulah nanti ada marnya atau ada kawahnya, sehingga disitulah disebut dengan gunung api mar. Sekarang contoh dari gunung api perisai atau tameng, yaitu gunung api Mauna Loa yang ada di Hawaii. Kemudian contoh gunung api kerucut atau strato, ini paling banyak yang ada di Indonesia, antara lain Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah, Gunung Merbabu juga di Jawa Tengah, Gunung Sinabung di Jawa Barat, Gunung Slamet itu di Jawa Tengah, kemudian Gunung Sindoro itu juga di Jawa Tengah, dan Gunung Kelut yang ada di Jawa Timur. Terus kemudian contoh gunung api mar. Contoh gunung api mar itu adalah Gunung Api Lamongan yang ada di Jawa Timur dan Pegunungan Eiffel yang ada di Jerman. Kemudian gunung berdasarkan keaktifannya, yaitu ada 3 macam. 1. Gunung api aktif. Gunung api aktif adalah yang dicirikan dengan mengeluarkan asap, debu, dan lahar serta adanya bau belerang yang menyengat. Sering terjadi gempa dan letusan. Contohnya adalah Gunung Sinabung di Indonesia dan Gunung Stromboli di Italia. Terus kemudian yang kedua adalah gunung api tidur atau istirahat yang memiliki ciri antara lain tidak meletus dalam waktu yang lama dan dapat meletus setiap saat. Contohnya adalah Gunung Cermai di Jawa Barat, Gunung Kelut di Jawa Timur. Beberapa tahun yang lalu Gunung Kelut pernah meletus dan mengeluarkan abu yang sangat banyak sampai ke wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Kemudian yang ketiga adalah gunung api mati atau padam yang memiliki ciri antara lain tidak mempunyai letusan dan tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Contohnya adalah Gunung Patuha di Jawa Barat dan Gunung Stromboli di Italia. Nah, kemudian setelah kita membicarakan tentang gunung, sekarang kita ke pegunungan. Apa itu pegunungan? Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda
dan bentuknya memanjang. Itu yang dinamakan dengan pegunungan. Pegunungan juga terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu berdasarkan proses terjadinya, dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada pegunungan kompleks, ada pegunungan patahan, ada pegunungan lipatan, dan juga ada pegunungan kubah. Apa itu pegunungan kompleks? Pegunungan kompleks adalah pegunungan yang terdiri atas struktur geologi kompleks seperti sesar dan lipatan. Kemudian yang kedua, pegunungan patahan. Pegunungan patahan adalah pegunungan yang terdiri atas struktur yang berupa patahan-patahan. Ini berupa patah-patahan. Jadi kalau kompleks tadi ada di situ terdiri dari beberapa, namanya kompleks. Kompleks itu berarti terdiri dari berbagai macam, ada patahan ada di situ nanti, kemudian ada lipatan di situ. Nah, kemudian kalau yang patahan tadi khusus hanya pegunungan yang patah-patah. Kemudian yang ketiga adalah pegunungan lipatan. Pegunungan lipatan adalah pegunungan yang terdiri atas struktur yang berupa lipatan. Lipatan seperti kain dilipat. Tidak seperti itu ya. Seperti ini lipatan, adalah pegunungan lipatan seperti ini contohnya ya. Tidak dilipat seperti kertas, tidak, tetapi seperti ini. Kemudian yang keempat adalah pegunungan kubah. Pegunungan kubah yaitu pegunungan yang berbentuk kubah dengan aliran sungai yang mengalir ke segala arah ya. Karena apa? Di atasnya tadi, di atas gunung tadi karena meletus, kemudian pucuknya hilang, terbang. Kemudian kalau pas waktu hujan itu kubahnya itu yang bekas letusan itu terisi oleh air. Sehingga kalau kubah itu sudah penuh, akhirnya mengalir ke bawah. Itu yang dinamakan dengan pegunungan kubah. Kemudian yang selanjutnya, pegunungan berdasarkan ketinggiannya. Ini ada 3 macam. Ada pegunungan tinggi, ada pegunungan menengah, dan ada pegunungan rendah. Nah, pegunungan tinggi adalah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut. Jadi tingginya gunung dari tanah itu di atas 1.500 meter di atas permukaan air laut. Itu adalah gunung tinggi, pegunungan yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah pegunungan menengah, yaitu pegunungan dengan ketinggian 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan air laut. Dan yang terakhir adalah pegunungan rendah, pegunungan dengan ketinggian 200 sampai 500 meter di atas permukaan air laut. Jadi di Indonesia itu gunung ada, kemudian pegunungan juga ada. Misalnya contoh pegunungan di Indonesia, yaitu ada pegunungan Bukit Barisan, itu ada pegunungan ya. Itu contoh pegunungan yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau kita tadi yang pertama tentang bentuk muka bumi daratan, kemudian yang kedua adalah bentuk muka bumi dasar laut. Jadi di dasar laut itu juga mempunyai muka ya, mempunyai muka anak-anak, mempunyai muka. Mukanya seperti apa? Mukanya seperti ini nih ya. Di sini ada yang namanya paparan atau landasan benua. Kemudian ada yang namanya lubuk laut, ada yang namanya palung laut, ada yang namanya punggung laut, kemudian ada yang namanya gunung laut, dan juga ada yang namanya ambang laut. Ya, itu adalah bentuk muka bumi yang ada di dasar laut seperti ini. Seperti ini, di dasar laut itu ternyata mukanya tidak rata ya. Mukanya juga
ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang cekung, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari masing-masing bentuk muka bumi lautan atau dasar laut. Yang pertama adalah dangkalan atau paparan benua. Dangkalan atau paparan benua adalah permukaan laut yang sangat luas dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Nah, di Indonesia contohnya adalah dangkalan atau paparan Sunda, yaitu yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Di situ ada atau sering disebut dengan di situ ada Selat Sunda atau paparan Sunda. Kemudian yang kedua adalah paparan Sahul. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua yaitu ambang laut. Ambang laut itu apa? Permukaan daratan laut dangkal dan juga sebagai pemisah antara dua lautan dalam. Itu adalah ambang laut. Contohnya adalah Laut Sulu dan juga ambang Gibraltar. Kemudian yang ketiga adalah punggung laut. Punggung laut adalah bentuk permukaan laut yang menyerupai bukit tetapi ada di dalam laut. Ya. Bentuknya seperti bukit yang ada di daratan, tetapi ini letaknya berbeda, yaitu letaknya di dalam laut dan tidak muncul di atas permukaan laut. Jadi ada di dalam laut, itu namanya punggung laut. Kemudian yang keempat adalah gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang ada di dalam lautan dan terletak di bawah laut. Itu adalah gunung laut, sama bentuk gunungnya sama dengan yang ada di daratan, tetapi letaknya di lautan atau di laut. Yang letaknya di dasar laut sana. Kemudian ada yang gunung laut ini ada yang menyembul ke permukaan air laut. Contohnya misalnya Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda. Sekarang tinggal anaknya ya. Jadi anak Gunung Krakatau. Ini adalah contoh dari gunung laut yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, bentuk dasar laut adalah pulau karang. Pulau karang adalah pulau yang berada di lautan namun berupa bebatuan dan karang yang jumlahnya sangat banyak. Ini adalah bentuk dari pulau karang yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya adalah di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu di Raja Ampat. Nah, di Raja Ampat itu di sana di lautan ada banyak sekali pulau karang. Kalau kamu di Jawa juga ada ya, di daerah Jawa Timur, daerah Pacitan itu ada. Kalau kita ke wilayah Pacitan bagian timur yang namanya kalau kita ke sana kita nanti namanya adalah di Pantai Kasab ya, itu akan kita temui yang namanya Pulau Karang. Jadi di Indonesia juga punya banyak sekali pemandangan Pulau Karang, ini sangat indah. Terus kemudian yang ke-6 ada yang namanya lubuk laut atau sering juga disebut dengan beken. Lubuk laut adalah permukaan laut yang mempunyai bentuk seperti cekungan atau seperti mangkok besar dan juga lebar dan sangat dalam. Lubuk laut ini sangat luas sekali ya, dan lautnya itu dalam. Contohnya misalnya adalah lubuk laut Sulu yang ada di Sulawesi, kemudian lubuk laut Banda. Itu ada di Indonesia bagian timur. Kemudian yang ke-7 adalah
palung laut. Palung laut adalah permukaan laut yang berbentuk sempit, kemudian gelap, dan juga memanjang ke bawah yang menyerupai huruf V. Jadi seperti huruf V. Itu memanjang ke dalam dan sangat dalam. Ya, menyerupai bentuk huruf V dan itu sangat dalam. Nah, palung laut yang paling dalam adalah palung laut Mindanao yang ada di negara Filipina. Kalau di Indonesia ada palung Jawa ada, kemudian ada palung Sangine, kemudian ada palung Ternate, dan juga ada palung Timor. Itu yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian kita lanjutkan setelah kita tadi membahas tentang permukaan darat dan laut, sekarang kita menginjak ke keragaman flora fauna di Indonesia. Flora itu adalah tumbuhan, kemudian fauna itu adalah hewan atau binatang. Yang pertama kita akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia atau persebaran tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Secara garis besarnya, flora di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan adalah meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian kelompok Indo-Australian, yaitu kelompok Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu seperti Papua, kemudian ada Sulawesi, dan lain-lain. Ini adalah kelompok Indo-Malayan yang berupa flora atau tumbuh-tumbuhan kelompok Indo-Malayan. Kemudian antara kelompok Indo-Malayan dan kelompok Australis atau Australian tadi mempunyai karakter atau ciri yang berbeda-beda, mempunyai ciri tersendiri. Ya, ciri dari kelompok Indo-Malayan antara lain jenis tumbuhan atau tanaman itu merantai-rantai sangat banyak. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian tidak terdapat hutan kayu putih. Kemudian jenis tumbuhan matoa hanya sedikit. Jenis tumbuhan sagu juga sedikit. Dan terdapat berbagai jenis nangka. Kemudian untuk kelompok Indo-Australis, itu jenis tumbuhan merantai-rantai hanya sedikit. Kemudian tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian terdapat banyak hutan kayu putih dan juga jenis tumbuhan matoa banyak terutama di Papua. Kemudian jenis tumbuhan sagu juga banyak dan tidak terdapat jenis tumbuhan nangka. Itu ciri dari flora Indo-Malayan dan Indo-Australis. Sekarang kita lihat contoh dari atau jenis-jenis flora yang ada di Indonesia. Jenis flora yang ada di Indonesia antara lain yang pertama adalah jenis hutan tropis. Hutan tropis, hutan itu ya hutan ya. Nah, hutan tropis ini mempunyai ciri-ciri. Satu, ditumbuhi berbagai jenis flora. Jadi dalam hutan itu banyak sekali jenis tanamannya. Kemudian pepohonan tinggi, besar, dan hijau sepanjang tahun. Kemudian dedaunan lebat membentuk kanopi sehingga matahari sulit untuk menembus permukaan tanah. Kemudian yang terakhir adalah terdapat tumbuhan epifit. Itu hutan hujan tropis. Kemudian yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim disebut juga dengan hutan homogen karena jenis tumbuhan yang didominan hanya satu jenis tanaman. Jadi dalam hutan itu
hanya ada satu jenis tanaman. Misalnya hutan musim ini contohnya adalah hutan jati yang banyak terdapat di Pulau Jawa. Dan tumbuhan ini atau hutan musim ini namanya sudah hutan musim. Kalau musim penghujan, hutan ini sangat lebat atau daunnya hijau. Ya, contohnya hutan jati tadi. Tapi kalau musim kemarau, nanti dedaunan yang ada di hutan ini akan rontok dan kita bisa melihat atau bisa masuk ke dalam hutan tersebut. Terus kemudian jenis yang ketiga adalah hutan bakau atau hutan mangrove atau juga disebut dengan hutan air payau. Hutan bakau adalah hutan yang terdiri dari pohon bakau yang berfungsi sebagai pelestari lingkungan. Banyak terdapat di daerah pantai. Jadi yang ada kalau kita pergi ke pantai ya, di situ ada seperti tumbuhan. Nah, itu namanya hutan bakau atau hutan mangrove. Yang mana hutan bakau atau mangrove ini bisa melestarikan lingkungannya. Misalnya, di situ bisa sebagai tempat hidup ikan-ikan. Ngumpetnya ikan di situ. Terus kemudian juga bisa mengurangi adanya abrasi atau erosi yang terjadi di lautan. Kemudian yang keempat ada stepa atau padang rumput, yaitu lahan yang ditumbuhi oleh rumput-rumput tanpa pepohonan. Jadi kita sepanjang mata memandang di daerah ini yang ada hanya rumput-rumput. Dan kemudian di daerah sabana atau stepa ini banyak diusahakan yaitu peternakan, khususnya peternakan sapi, kemudian domba, ya. Itu. Kemudian yang kelima, jenis flora yang ada di Indonesia adalah sabana. Sabana ini adalah padang rumput yang sangat luas dengan diselingi semak-semak belukar. Jadi di situ yang tumbuh tidak hanya rumput saja, tetapi ada semak-semaknya. Semak-semak itu ya semacam tumbuhan yang agak tinggi dari rumput, ya, diselingi oleh itu. Nah, terus sekarang kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Fauna adalah binatang. Fauna di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 corak, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Antara fauna bagian barat dan bagian tengah dipisahkan oleh suatu garis yang disebut dengan garis Wallacea. Dan antara fauna bagian timur dengan bagian tengah dipisahkan oleh garis yang disebut dengan garis Weber. Nah, sekarang kita lihat fauna-fauna yang ada di masing-masing bagian, yaitu fauna atau binatang yang ada di Indonesia bagian barat. Fauna di Indonesia bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna yang ada di wilayah Asia, sehingga disebut dengan tipe Asiatis, ya, karena binatangnya hampir sama dengan binatang-binatang yang ada di wilayah Asia. Contoh dari fauna ini adalah mawas atau orang-utan yang ada di Kalimantan. Kemudian gajah yang ada di Sumatera. Kemudian terenggiling yang ada di Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian kancil itu ada di Jawa. Kemudian Kalimantan juga Karimata. Kemudian burung jalak Bali yang ada di Bali. Dan burung merak yang ada di Jawa. Itu adalah binatang atau fauna di bagian barat. Kemudian fauna yang ada di Indonesia bagian tengah.
Fauna di bagian tengah ini juga sering disebut dengan fauna peralihan. Ya, fauna Indonesia bagian tengah merupakan tipe peralihan atau tipe Australasiatis. Jadi peralihan dari barat ke timur, timur ke barat. Kemudian contoh dari fauna di Indonesia bagian tengah adalah burung maleo yang ada di Papua, Seram, dan Sulawesi. Anoa yang ada di Sulawesi. Anoa itu seperti kambing tetapi lebih besar. Ini gambar anoa contohnya. Terus kemudian ada biawak dan komodo, yaitu ada di Pulau Komodo dan Nusa Tenggara Timur. Komodo ini merupakan salah satu fauna atau binatang yang sudah langka karena itu termasuk binatang purba seperti kadal tetapi besar sekali. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari fauna bagian tengah adalah babi rusa yang terdapat di Maluku bagian barat dan Sulawesi. Kemudian fauna di Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur disebut juga dengan tipe Australis karena binatangnya mirip dengan binatang di Australia. Contoh dari fauna Indonesia bagian timur itu adalah burung kasuari yang ada di Papua, Seram, dan Aru. Kemudian burung kakak tua berjambul merah dan putih di Papua dan Aru. Kemudian ada binatang kuskus di Papua dan ada tikus serta musang di Papua dan Maluku bagian timur. Nah, untuk melindungi agar supaya flora dan fauna di Indonesia itu tetap ada, ya, tidak punah. Nah, cucu-cucu kita bisa melihat, bisa menyaksikan dari binatang-binatang maupun tumbuhan-tumbuhan yang langka, maka di Indonesia didirikanlah yang namanya cagar alam dan suaka marga satwa. Apa itu cagar alam? Cagar alam adalah kawasan hutan yang melindungi atau untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Ya. Cagar alam contohnya ada Kebun Raya Bogor, yaitu untuk melindungi dan pelestarian serta pengembangan dan penelitian berbagai jenis tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis. Itu di Kebun Raya Bogor. Kemudian cagar alam di Kalimantan Timur, yaitu untuk melindungi tumbuhan anggrek. Kemudian suaka marga satwa adalah kawasan hutan untuk melindungi hewan tertentu agar tidak punah. Contohnya misalnya suaka marga satwa di Ujung Kulon. Di sini tempat untuk melindungi berbagai binatang yang sudah hampir punah. Jadi binatang itu sangat langka. Contohnya adalah banteng, buaya, rusa, badak bercula satu, dan juga burung merak. Selain itu bisa kita lihat contoh dari cagar alam suaka marga satwa. Misalnya di Gunung Lauser, yaitu di Nangro Aceh Darussalam. Di situ untuk melindungi daun payung raksasa, kemudian bunga Rafflesia arnoldi, kemudian mawas atau orang hutan, kemudian gajah Sumatera, badak Sumatera, kambing hutan, rusa sambar, dan kucing hutan. Kemudian satu contoh lagi yaitu cagar alam Batang Gadis yang ada di Sumatera Utara. Cagar alam ini melindungi
tumbuhan yaitu bunga padma. Kemudian binatangnya harimau Sumatera, kambing hutan, tapir, kucing hutan, kancil, beruang madu, rusa, dan kijang. Itu contoh-contoh dari cagar alam dan suaka marga satwa. Semoga dengan adanya cagar alam dan suaka marga satwa ini, tumbuhan-tumbuhan langka masih bisa dilindungi dengan baik. Kemudian binatang-binatang langka yang sudah hampir punah juga bisa dilindungi dengan baik, sehingga anak cucu kita nanti masih bisa melihat, masih bisa menyaksikan apa itu yang namanya bunga Rafflesia arnoldii, kemudian badak bercula 1, kemudian ada kijang, ada kancil, dan lain-lain. Nah, dengan adanya cagar alam ini juga menghijaukan wilayah Indonesia yang bisa menjaga paru-paru dunia, khususnya yaitu oksigennya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Apa yang Bu Guru jelaskan tentang keadaan alam yang ada di Indonesia, semoga kalian bisa mencintai alam Indonesia ini, sehingga Indonesia akan tetap menjadi tanah air yang menyenangkan dan menggembirakan untuk anak cucu kita besok. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.